Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar tematik hari ini? Jika sudah siap, silahkan simak video berikut ya. Hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur dalam tarian, muatan pembelajaran SBDP, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Anak-anak boleh sambil membuka buku cetak tema 7 halaman 105. Nah, salah satu jenis kesenian yang masih sangat kental dengan budaya Indonesia adalah seni tari. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya memiliki banyak macam tari. Suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke masing-masing memiliki tari daerahnya masing-masing. Agar tercipta gerakan ritmis yang estetis, unsur-unsur seni tari harus diperhatikan untuk membangun dan menciptakan gerakan tubuh tersebut. Ada dua unsur seni tari untuk membangunnya, yaitu yang pertama ada unsur utama, yang kedua ada unsur tambahan. Unsur utama itu ada wiraga atau raga, yang kedua ada wirama atau irama, dan yang ketiga adalah wirasa atau rasa. Kemudian unsur tambahannya meliputi yang pertama tata rias dan kostum, yang kedua adalah pola lantai, yang ketiga panggung, dan yang keempat adalah properti. Yang pertama, kita masuk ke unsur utama seni tari. Tadi yang pertama ada wiraga atau raga, yang kedua adalah wirama, yang ketiga adalah wirasa. Oke, kalau wiraga atau raga itu dalam bahasa Jawa artinya raga, yang dalam konteks tari itu dikenal dengan gerakan. Tarian itu harus menonjolkan gerakan tubuh yang dinamis, ritmis, dan estetis. Tanpa gerakan, sebuah seni tari tidak memiliki makna dan menjadi hampa. Tari harus ada unsur gerakan, karena itu wiraga termasuk ke dalam unsur utama sebuah seni tari. Jadi nggak mungkin dong kalau seorang penari itu hanya diam saja, ya, jadi nggak ada maknanya. Kemudian yang kedua adalah wirama. Dengan adanya musik, suatu gerakan akan lebih bermakna. Jadi musik yang mengiringi itu banyak sekali, terutama kalau misalnya di tari-tari daerah tradisional itu menggunakan alat musik tradisional seperti seruling, kemudian diiringi dengan gamelan, gendang, dan lain sebagainya. Kemudian adalah wirasa. Seni tari itu harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton, itu melalui gerakan dan ekspresi penari. Jadi ekspresinya juga harus berkaitan dengan tarinya itu tari apa, seperti itu. Kan kalau misalkan tari itu pasti penarinya senyum, ramah, supaya penonton itu tidak bosan, tidak jenuh melihat sang penari. Jadi oleh karena itu seorang penari itu harus bisa menjiwai dan mengekspresikan tarian tersebut melalui mimik wajah dan pendalaman karakter. Nah, yang kedua adalah unsur tambahan seni tari. Yang pertama adalah tata rias dan kostum. Nah, riasan khusus dan kostum ini harus sesuai dengan tarian dan karakter yang dibawakan oleh penari. Contoh, tari khas Bali menggunakan kostum khas Bali. Tari dari Jawa Tengah, tari serimpi misalnya, atau tari jaipong juga harus menggunakan kostum dari Jawa. Seperti itu. Yang kedua adalah pola lantai. Nah, anak-anak sudah pernah belajar pola lantai. Nah, pola lantai yang ditarikan di sebuah tarian itu tidak hanya satu pola lantai saja, tapi bervariasi. Ya, mungkin yang satu pola lantai itu tari dari Aceh ya, yang dia bentuknya adalah horizontal. Penari itu harus bisa menguasai pola lantai, tak harus melulu dengan satu pola lantai agar tidak membosankan, jadi tidak monoton. Yang ketiga adalah setting panggung. Jadi, panggung itu sesuai dengan tarian, tidak sempit, kemudian tertata rapi, akan menimbulkan kesan pada penonton. Jadi, setting panggung itu bisa termasuk pencahayaan, ya kan? Kemudian model panggung juga mempengaruhi. Waktu itu pernah
disinggung ya di semester 1 kalau nggak salah. Jenis-jenis panggung ada yang pendapa, lapangan, ya kan? Kemudian prosenium, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah properti. Jadi, untuk mendukung sebuah tarian itu adalah adanya properti, ya. Properti itu maksudnya apa? Alat pendukung seperti misalnya ada kipas, selendang, piring, payung, dan lain sebagainya. Bedakan antara properti dengan pakaian atau kostum. Kalau kostum itu yang melekat di dalam tubuh seorang penari, tapi kalau properti itu hanya alat pendukung saja. Ya, kayak tari piring memakai piring, tari payung menggunakan payung, ya kan? Kemudian mungkin ada tari kipas yang menggunakan kipas, atau mungkin ada yang menggunakan topeng, seperti itu. Jadi itu adalah unsur-unsur penting yang harus ada dalam seorang penari gitu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh tarian berikut ini. Baik, untuk tugas anak-anak hari ini adalah perhatikan video berikut dan tulis unsur-unsur tarinya di bagian Ayo Aplikasikan halaman 107.